Oke, kita masuk lagi ke isu yang lain, nur. Mungkin ada yang tertarik dengan teori cahaya. Ghazali sendiri menulis satu risalah kecil yang judulnya Miskatul Anwar, miskat cahaya-cahaya. Nanti kalau mungkin setelah kita ngomong ini masuk ke Isroqi, di situ nanti kita akan ketemu Suhrawardi dengan teori cahaya yang lebih detail. Nanti kalau waktunya agak panjang mungkin kita masuk juga ke Al-Hallaj dan Ibnu Arabi untuk bisa melihat seperti apa teori nur. Jadi nur itu juga ada levelnya. Ada level nur menurut orang awam, nur menurut khawas, orang khusus, dan nur menurut khawasul khawas. Jadi cahaya itu, ya kalau bagi orang awam, cahaya itu sifatnya fisik, seperti yang kelihatan. Medianya indera. Kalau ada orang ngomong cahaya, kan orang cahaya itu ya kalau ada senter di senter ya itulah cahaya. Wah, ini orang alim ini, wajahnya bercahaya. Itu sebenarnya logikanya awam. Kamu hanya percaya cahaya kalau ada buktinya, kamu bisa lihat barangnya. Di atas itu ada level cahaya yang lebih tinggi, yaitu cahaya pemahaman, kecerdasan, kepandaian. Itu sebenarnya cahaya juga, medianya akal. Maka orang pinter itu kan auranya beda dengan orang yang tidak pinter, karena ada cahayanya. Jadi kalau kamu sudah bisa menangkap cahaya dari ilmu, levelmu sudah naik, kamu khawas. Tapi kalau kamu masih belum bisa, yang hanya bisa kamu tangkap ya cahaya listrik, cahaya senter, cahaya, wah kamu wajahmu berseri-seri bercahaya, itu berarti masih awam. Dan ada level cahaya bagi khawasul khawas. Khawasul khawas itu cahaya kasyaf. Jadi cahaya bersihnya jiwa. Kalau kamu sudah mengalami ini, nanti berarti kamu sudah khawasul khawas. Yang ada untuk jiwa bersih berarti semua keluar, satu-satunya penghuninya dalam dirimu hanya Allah. Dan itu yang disebut puncaknya cahaya. Karena Allahu nurus samawati wal ard dan seterusnya. Masalu nurihi kamiskat, al-miskatu fil misbah, al-misbahu kasujaja dan seterusnya. Jadi Allah itu puncaknya cahaya. Orang khawasul khawas bisa ketemu puncaknya cahaya ini. Dan kalau kamu bisa menangkap itu, berarti kamu levelnya khawasul khawas. Ya kalau sudah mahasiswa mungkin kamu tidak awam lagi, paling tidak kamu khawas. Kamu sudah bisa menangkap cahaya kebenaran yang sumbernya akal. Itu teori cahaya. Jelasnya bisa kamu lihat di Miskatul Anwar. Nanti ada level-levelnya cahaya, mulai Nurul Anwar, Nurul Akrob dan seterusnya. Teori tentang jiwa, saya agak cepat ya, Ghazali agak banyak. Oke, jiwa kita ada 4 dimensi. Kalau tadi kan 4 dimensinya alam, manusia juga 4 dimensi. Yang pertama dimensi fisik, jasmani. Yang kedua dimensi nabati, tumbuhan. Yang ketiga dimensi hewani. Dan yang keempat dimensi insani. Dalam diri kita ada fisiknya, ada barangnya, daging, tulang, rambut, apalagi darah, itu kan fisik. Barang raga, barang jisim, jasmani. Di balik itu ada dimensi tumbuhan. Kamu makan terus berkembang jadi semakin besar. Itu dimensi tumbuhannya. Kalau barang kayak gelas ini, begitu jadi segini, ya segini terus, dia nggak berkembang. Dia nggak punya daya nabati. Manusia punya daya nabati, kayak tumbuhan. Awalnya kecil, dia jadi besar. Ada yang rontok juga. Ada yang belum tua sudah rontok rambutnya, rontok giginya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita punya daya nabati.
Di atas daya nabati ada daya hewani. Kalau daya hewani daya gerak dan persepsi. Tumbuhan itu pasif, diem, tumbuh, semakin besar semakin tinggi. Kalau hewan dia punya daya gerak, punya persepsi, menangkap, mengekspresikan lewat gerak. Lihat mangsa dikejar, lihat pingin naik, pingin turun, pingin jalan-jalan, itu hewan, daya gerak. Kalau tumbuhan enggak. Kalau tumbuhan itu diem dan yang penting tambah besar. Jadi kalau kamu misalnya males-malesan, males pak, mau ngapa-ngapain males, pokoknya diem aja, yang penting makan dan gemuk. Itu daya tumbuhan. Berarti dalam dirimu lebih dominan tumbuhannya. Tiap hari cuma di depan laptop, di depan TV, diem, melongo, nonton aja, waktunya makan, terus akhirnya, wah kamu tambah gemuk ya. Daya tumbuhan itu. Jadi kamu hidupnya kayak tumbuh-tumbuhan, gak ngapa-ngapain, ngeleset terus. Di atasnya itu ada daya hewani. Kamu suka touring, traveling, jalan-jalan. Itu sebenarnya yang mendorong itu daya dimensi, namanya dimensi hayawaniyun. Punya hasrat, punya ambisi, punya cita-cita, punya marah, punya tersinggung, punya itu hayawaniyun. Di atas hayawaniyun itu daya insani. Cirinya insani yang paling gampang adalah rasionalitas, akal. Jadi itu saja yang paling membedakan manusia dengan semua makhluk yang lain yang di bawahnya. Jadi begitu kamu kehilangan akal, males mikir, tapi nyak-nyakan kesana kemari sakarepe dhewe, itu hewan yang hidup. Tapi kalau kamu males, nongkrong, hewani gitaran, nongkrong, nonton TV, Facebookan, laptopan, itu hewan, tumbuhan yang hidup dalam dirimu. Yang penting mangan dan tambah lemu, ngono tok. Jadi ada 4 dimensi dirimu, silahkan kamu perhatikan sendiri perkembangannya. Dan itu nanti menentukan kebahagiaan. Di belakang ada teori kebahagiaannya Ghazali. Akal teoritis mirip dengan Ibnu Sina kemarin, agak tak loncati ya, karena di Ibnu Sina dibahas banyak dan teorinya agak sama. Ada akal mustafad, ada akal bil fi'il, ada akal bakat, akal bil malakah, ada akal potensial. Ringkesnya begini, akal potensial itu kamu punya potensi untuk mikir. Ketika mulai dipakai mikir dengan aksioma-aksioma dasar, maka dia disebut al-aqlu bil malakah. Ketika sudah dipakai mikir, disambungkan dengan realitas, maka dia disebut akal bil fi'li, akal aktual. Kalau yang bakat tadi masih akal-akalan, masih dari akal ke akal, masih ngiro-ngiro, nggak ada kenyataannya. Tapi kalau kamu sudah nyambung sama kenyataan, itu namanya sudah akal aktual. Dan yang paling tinggi adalah akal mustafad. Kalau akal aktual itu cari kebenarannya ke bawah, ke realitas. Kalau akal mustafad itu naik ke atas, ketemu dengan akal fa'al, ketemu dengan akal 10, akal aktif. Itu akalnya malaikat kalau bahasanya Ghazali, naik ke atas, kerjaannya para arif. Tapi kalau akal aktual itu ke bawah, mikir kenyataan sehari-hari. Kalau akal properti itu akal yang dipakai untuk berhayal, ngelamun, merenung. Itu kan tafakur, itu kan dari akal ke akal. Itu namanya akal habitual, akal bil malakah. Kalau yang paling awal, akal potensial itu hanya kamu punya potensi mikir tapi belum dipakai. Itu namanya akal potensial, hayulani. Kamu punya potensi, terus dipikir tanpa dihubungkan dengan kenyataan, terus dihubungkan dengan kenyataan, terus nyari kebenaran ke atas. Itu akal teoritis namanya. Daya teoritisnya akal. Ada lagi daya praktisnya akal. Kalau daya praktis ini akal yang ngatur fisik. Apa yang harus kamu lakukan, apa yang jangan kamu lakukan. Nanti hubungannya sama akhlak. Itu namanya akal praktis. Kalau tadi akal teoritis kan berpikir abstrak, mencari kebenaran, mencari hakikat. Kalau akal praktis mikir apa sih yang harus dilakukan, apa yang boleh dan apa yang jangan dilakukan. Itu akal
praktis. Roh, ya, jadi kalau roh itu kayak apa ya? Kalau di situ tak contohkan kayak komputer dan prosesornya. Itu roh dengan tubuhmu. Jadi mungkin RAM-nya tinggi, mungkin VGA-nya tinggi, tapi kalau nggak ada prosesornya, nggak ada gunanya. Roh itu yang menerangi jiwa, yang menerangi jasad. Kita disebut manusia apa bukan, sebenarnya cantelannya adalah roh. Jadi kamu bisa melihat, ketika dibuka bisa melihat, oh ini ada teh. Kenapa bisa begitu? Ada daya dari roh. Kalau nggak ada rohnya, orang mati apa orang pingsan misalnya, rohnya nggak aktif, meskipun dia kamu buka, kamu ketawa-ketawa di depannya, kamu hai hai, nggak ngerti dia, nggak paham dia. Kenapa? Nggak ada roh. Itulah. Meskipun ada cewek cakep di depannya lewat, dia tidak akan kaget. Meskipun itu ada cewek. Tapi kalau rohnya hilang, tidak ada gunanya. Kayak komputer tanpa prosesor. Itu roh kalau di Ghazali dalam diri manusia. Jadi ini dimensi batinnya. Jadi selain akal ada roh. Roh itu daya jiwanya. Selain roh ada qalb. Jadi qalb ini kalau dalam bahasa sehari-hari mungkin kamu menyebutnya nurani. Ada qalb fisik, ada qalb non fisik. Qalb fisik itu yang kamu sebut jantung. Qalb non fisik itu tidak sama dengan jantung, tapi dia tinggalnya ada hubungannya dengan jantung yang fisik. Itu dalam analisisnya Ghazali. Jadi, dan nurani ini menentukan baik buruknya hidupmu. Jangan salah, bukan akal. Kalau akal itu raja. Raja itu yang ngatur. Cuma penentunya qalb. Kadang-kadang akal itu hanya mencari benarnya sendiri, tapi kalau qalb tidak bisa ditipu. Nurani. Manusia bukan manusia, ditentukan oleh nurani. Dia menentukan perbuatannya manusia. Kamu jadi anak soleh atau anak mursal, itu kuncinya ada di qalb, bukan di akal. Karena kalau akal, mursal pun bisa dicarikan dalilnya. Tapi kalau nurani nggak bisa. Makanya Nabi bilang, kalau ada urusan senjelimut apapun, tanyakan hatimu. Maksudnya tanyakan nuranimu kalau masih hidup dan terang. Kalau gelap ya bodoh wae, kamu tanya juga jawabannya gelap. Itu qalb. Makanya ala inna fil jasadi mudghotun idza soluhal jasadu kulluh, dan seterusnya. Dalam diri kita ada segumpal daging yang kalau dia baik, baik mesti anak ini semuanya. Itu qalb. Makanya kita selalu disuruh berdoa ya muqallibal qulub, yang membolak-balik hati. Qalb itu artinya balik memang, karena dia sering ganti-ganti. Itu qalb. Di luar qalb ada nafs. Kalau nafas itu kalau bahasa Indonesia ini ya gampang-gampangannya nafsu, hasrat. Nafas penting karena kalau nggak ada nafas kamu tidak akan gerak. Tanpa hasrat, tanpa keinginan, tanpa pendorong yang namanya nafas, kita akan pasif. Cuma nafas harus disetir oleh akal dan dijaga oleh hati, oleh nurani. Kalau enggak dia jadi liar dan enggak akan jadi mutmainnah. Yang bisa bikin dia mutmainnah tadi kombinasi yang mengendalikan antara nurani dan akal. Makanya nafasmu harus jadi mutmainnah. Kalau belum mutmainnah kamu enggak akan bisa ketemu Allah. Enggak bisa irji'i ila rabbiki. Itu nafas. Jadi hasrat, ya nafsu kalau kamu menerjemahkannya. Ya meskipun nafsu bukan sekedar nafsu itu, tapi nafsu makan, nafsu maju, nafsu berkembang, itu semua nafsu. Kalau nggak dikendalikan jelek. Harus dituruti tapi tidak liar. Makan itu ya tapi tidak dibiarkan, harus dikendalikan oleh akal dan nuraninya. Dikendalikan oleh akal misalnya jangan makan banyak-banyak, kalau kebanyakan kamu malah bunuh diri.
Akal yang mengendalikan, meskipun itu enak. Atau nuraninya, mbok jangan makan banyak-banyak, temanmu belum makan sejak pagi, itu nurani. Kalau dibiarkan liar, nafsu itu bahaya. Bahwa kamu suka dengan lawan jenis, ya, tapi jangan liar. Kalau liar akan makan dirimu sendiri, tidak akan mutmainah. Kalau nggak percaya, cobaan sendiri. Pacarannya liar, sakarepmu, sak senengmu, pasti kamu sendiri nggak tenang. Kenapa nuranimu nggak rela? Akalmu juga diam-diam bilang nggak boleh kayak gitu itu. Jadi jangan cari penyakit. Kalau nggak percaya, coba aja. Jangan dicoba. Percayalah, ini levelnya iktikad sudah, hampir ilm. Bukan waham lagi. Jadi nafas, kendalikan itu.